Selamat siang, saya Maya Wijayani Purba, dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil scoping review tentang bagaimana perubahan iklim mempengaruhi keberadaan dan distribusi logam berat di ekosistem perairan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami dampak perubahan iklim terhadap konsentrasi dan distribusi logam berat di ekosistem perairan dan bagaimana hal ini berdampak pada kesehatan manusia. Tahapan-tahapan dalam penelitian ini ialah, yang pertama, strategi pencarian dimulai dengan merancang kata kunci yang relevan seperti climate change, heavy metal pollution, dan aquatic ecosystem, yang kemudian digabungkan dengan N atau OR untuk mendapatkan hasil yang komprehensif. Hal ini memastikan pencarian mencakup berbagai aspek dampak perubahan iklim terhadap pencemaran logam berat di ekosistem perairan. Yang kedua, aplikasi Publish or Perish digunakan untuk melakukan pencarian literatur secara efektif dari database seperti Google Scholar dan PubMed. Strategi pencarian yang telah dirancang sebelumnya dimasukkan ke dalam aplikasi ini untuk menemukan artikel yang relevan dengan topik, memastikan cakupan yang luas dan menyeluruh terhadap literatur yang tersedia. Yang ketiga, semua artikel dan bukti ilmiah yang teridentifikasi melalui Publish or Perish diimpor ke Ryan AI, dan duplikatnya akan dihapus. Judul dan abstrak akan disaring oleh dua peninjau, dalam hal ini saya sendiri dan Eriska sebagai reviewer. Ryan AI membantu dalam proses screening dan seleksi artikel berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi dengan lebih efisien dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk meninjau literatur yang relevan. Proses scoping review mengikuti metodologi JPI yang menyediakan panduan sistematis untuk setiap tahap, termasuk identifikasi, penyaringan, ekstraksi data, dan pelaporan hasil. Pendekatan JBI memastikan bahwa proses review dilakukan dengan cara yang transparan dan terstruktur, sehingga menghasilkan analisis yang dapat diandalkan. Proses penyaringan dan seleksi studi dimulai dengan mengimpor 388 artikel yang telah terjaring melalui aplikasi Publish or Perish. Langkah pertama dalam penyaringan adalah menghapus artikel yang terduplikasi sehingga jumlah artikel berkurang menjadi 379. Tahap berikutnya adalah penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, di mana kami memfokuskan pada apakah artikel tersebut membahas hubungan antara perubahan iklim dan pencemaran logam berat di ekosistem perairan, seperti sungai, danau, dan laut. Hasilnya, diidentifikasi 92 artikel yang sesuai untuk tinjauan lebih lanjut. Setelah melakukan penyaringan teks lengkap, kami mengevaluasi apakah artikel tersebut memenuhi semua kriteria inklusi. Sebagian besar studi yang dikeluarkan pada tahap ini tidak secara spesifik meneliti bagaimana perubahan iklim mempengaruhi konsentrasi logam berat di ekosistem perairan. Contohnya, beberapa artikel hanya membahas logam berat tanpa menyertakan faktor perubahan iklim atau berfokus pada ekosistem darat. Pada akhirnya, hanya 7 artikel yang memenuhi kriteria dan relevan dengan topik penelitian. 5 dari artikel ini berasal dari database PubMed dan 2 dari Google Scholar. Kriteria inklusi dan eksklusi memainkan peran krusial dalam menentukan studi mana yang benar-benar relevan dalam sebuah penelitian. Kami memastikan bahwa studi yang dipilih memberikan wawasan mendalam tentang dampak perubahan iklim terhadap pencemaran logam berat di ekosistem perairan. Untuk kriteria inklusi, kami fokus pada penelitian yang melibatkan berbagai jenis ekosistem perairan, baik air tawar seperti sungai dan danau maupun ekosistem laut. Konsep studi yang secara khusus meneliti hubungan antara perubahan iklim dan pencemaran logam berat, termasuk logam berat seperti timbal, merkuri, kadmium, arsenik, serta logam lainnya. Konteks penelitian dari berbagai wilayah geografis yang berfokus pada bagaimana perubahan iklim, seperti peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan kenaikan permukaan laut, mempengaruhi distribusi logam berat di perairan. Di sisi lain, kami mengecualikan studi yang tidak secara spesifik meneliti hubungan antara perubahan iklim dan pencemaran logam berat, sehingga tidak memberikan kontribusi yang jelas terhadap tujuan penelitian kami. Berfokus pada pencemaran logam berat di ekosistem darat,
karena penelitian ini berfokus pada lingkungan akuatik. Berupa laporan, editorial atau artikel opini yang bukan merupakan hasil penelitian asli, dan studi yang usianya lebih dari 10 tahun untuk memastikan bahwa data yang kami gunakan masih relevan dan mencerminkan kondisi saat ini. Dalam tahap ekstraksi data, kami mengumpulkan informasi utama dari studi yang telah terpilih untuk memahami bagaimana perubahan iklim mempengaruhi pencemaran logam berat di ekosistem perairan. Hasilnya menunjukkan bahwa logam berat seperti merkuri, kadmium, dan timbal adalah yang paling dipengaruhi oleh faktor-faktor perubahan iklim. Misalnya, peningkatan suhu dan kenaikan permukaan laut di wilayah Mediterania telah menyebabkan remobilisasi merkuri yang tersimpan di sedimen pesisir, yang kemudian memasuki ekosistem perairan. Selain itu, penelitian pada organisme laut menunjukkan bahwa peningkatan suhu, baik secara terpisah maupun bersamaan dengan peningkatan karbon dioksida, menyebabkan bioakumulasi kadmium dalam tubuh mereka, yang pada akhirnya meningkatkan toksisitas logam berat ini dalam rantai makanan. Kami juga menemukan bahwa peningkatan suhu dan curah hujan ekstrim akibat perubahan iklim berperan besar dalam memperburuk distribusi logam berat di ekosistem perairan, terutama dalam daerah aliran sungai. Ini menunjukkan bahwa perubahan iklim tidak hanya meningkatkan konsentrasi logam berat dalam perairan, tetapi juga mempengaruhi bagaimana logam berat tersebut terdistribusi dan diakumulasi dalam organisme perairan. Temuan ini menunjukkan adanya keterikatan yang kuat antara perubahan iklim dan pencemaran logam berat di ekosistem perairan. Peningkatan suhu mempercepat proses bioakumulasi logam berat dalam organisme, sedangkan perubahan curah hujan dan kenaikan permukaan laut menyebabkan peningkatan pencemaran logam berat di wilayah pesisir. Keterbatasan penelitian ini adalah kurangnya data jangka panjang dan studi pada wilayah tertentu yang masih terbatas. Selain itu, kurangnya waktu studi untuk melakukan scoping review sehingga artikel yang dijaring terbatas disesuaikan dengan kemampuan peneliti. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah peningkatan suhu yang merupakan salah satu efek paling nyata dari perubahan iklim menyebabkan peningkatan bioakumulasi logam berat seperti merkuri, kadmium dalam organisme perairan. Logam berat yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim adalah merkuri, kadmium, dan juga timbal. Peningkatan suhu dan perubahan pola curah hujan memperburuk konsentrasi dan ketersediaan hayati logam-logam ini di dalam ekosistem perairan. Misalnya, merkuri menunjukkan peningkatan bioakumulasi pada organisme perairan karena suhu yang lebih tinggi mempercepat metilasi merkuri yang meningkatkan toksisitasnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, saya akan senang untuk menjawab.